Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Herlita Putri Violinus Sidabalok dengan NIM 122430096, praktikan dari kelas RA kelompok 3B. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian pada percobaan modul MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Pada modul MOSFET ini terdapat tiga tujuan utama, yaitu yang pertama memahami karakteristik MOSFET, yang kedua mengetahui karakteristik MOSFET sebagai penguat dan rangkaian konfigurasi dasarnya, serta yang ketiga mengetahui pengaruh resistansi input dan output pada rangkaian konfigurasi MOSFET. Pada modul MOSFET ini sendiri terdapat 8 percobaan, yaitu yang pertama, karakteristik arus drain dengan tegangan gate source VGS. Yang kedua, karakteristik output BZT, IDVDS. Yang ketiga adalah desain key point pada MOSFET. Yang keempat adalah penguat common source. Yang kelima adalah penguat common gate. Yang keenam adalah penguat common drain. Yang ketujuh adalah resistansi input MOSFET, dan yang terakhir adalah resistansi output MOSFET. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada percobaan yang pertama, yaitu karakteristik arus drain ID dengan tegangan gate source VGS. Di sini yang kita butuhkan adalah um, P-source, tentunya. Ini ada ammeter, dan ini adalah transistor, serta ini adalah ground. Ini akan disambungkan dan mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya, percobaan yang kedua yaitu karakteristik output BZT-ID PDS. Di sini untuk resource-nya eh, sebesar 0,25 volt dan 6 volt. Kemudian untuk resistornya ada 100, dan pada MOSFET-nya kita menggunakan yang IRF 130. Pada percobaan yang kedua ini, komponen-komponen tersebut disambungkan seperti pada rangkaian ini, sama seperti yang tertera di modul praktikum. Pada percobaan yang kedua ini, kita disuruh untuk men-setting nilai-nilai tegangan VDS dan VGS, serta menentukan nilai dari uh, idenya. Kemudian kita akan menggambarkan kurva karakteristik. Nah, ini akan digambarkan, kita akan menggunakan Excel. Selanjutnya, kita akan masuk ke percobaan yang ketiga, yaitu desain key point pada MOSFET. Nah, pada alat selanjutnya, kita akan masuk ke percobaan yang keempat, yaitu penguat common source. Pada percobaan yang keempat ini, akan diperlukan komponen-komponen berupa kapasitor, resistor, generator sinyal, MOSFET, ammeter, dan ini merupakan tegangannya. Selanjutnya, setelah komponen-komponen tersebut, kita akan menggabungkannya atau menghubungkannya. Pada percobaan yang keempat ini, pada sinyal generator ini diberi ketentuan, yaitu gelombang sinusoidal dengan frekuensi 10 kHz dan amplitudo sinyal sebesar 50 mPpp. Di sini juga
ada pada resistornya ada bernilai 10K, ada bernilai 50, ini sama 10K juga. Untuk kapasitornya ada 100. eh oke. Eh, untuk percobaan penguat common search ini merupakan hasil rangkaian yang sudah jadi. Selanjutnya, percobaan yang kelima yaitu penguat common gate. Pada percobaan ini tidak jauh berbeda dengan percobaan keempat, di mana yang kita butuhkan ada generator sinyal, ada resistor. Resistor yang digunakan ada 4, kemudian kapasitor ada 1, 2, 3, ammeter ada 2, ada ground juga dibutuhkan sebanyak 4, dan ini adalah MOSFET-nya, serta ini adalah sumber tegangannya. Pada percobaan yang kelima ini, kita disuruh untuk melakukan tahapan percobaan D dan menentukan penguatannya, yaitu dengan API sama dengan V0 per VI. Selanjutnya, kita disuruh juga untuk membandingkan penguatan yang didapatkan dengan penguatan yang dihitung sesuai dengan rumus API pada tabel rumus common gate. Selanjutnya kita masuk ke percobaan yang ketujuh, yaitu resistansi input MOSFET. Pada rangkaian kedua common source, kita akan menghubungkan rangkaian dengan resistor variabel di bagian input bagian seperti pada gambar ini. Nah, sebelumnya komponen-komponen yang digunakan masih sama. Di sini ada varistor, ada kapasitor sebesar 100 μF. Di sini juga kapasitornya 100 μF. Kita memerlukan juga ground. Di sini diperlukan ground sebanyak 4. Ada MOSFET, resistor. Kita membutuhkan 4 resistor dan ammeter. Nah, pada percobaan yang ketujuh ini, kita disuruh untuk menghubungkan terminal gate dengan osiloskop. Namun, pada percobaan ini, oke. Selanjutnya, kita akan men-setting resistor variabel sehingga amplitude sinyal input bernilai setengah dari sinyal input tanpa resistor variabel. Selanjutnya, kita akan menghitung resistansi variabel yang telah diperoleh. Nah, untuk percobaan yang ketujuh, ini adalah rangkaiannya. Selanjutnya, percobaan yang terakhir yaitu resistansi output MOSFET. Di sini, komponen-komponen yang digunakan ada generator sinyal sebesar 6 volt, ada resistor dengan nilai 50, 10, sini juga 10, ada kapasitor yang bernilai 100 μF, ada varistor, ada ammeter, ada sumber tegangan, dan juga MOSFET itu sendiri. Selanjutnya, kita akan menghubungkan rangkaian pada percobaan common source yang sebelumnya dengan resistor variabel pada bagian input output seperti pada gambar ini yang telah ada ini. Kemudian kita akan men-setting resistor variabel hingga amplitude sinyal bernilai setengah dari sinyal output tanpa resistor variabel. Nah, pada percobaan terakhir ini kita akan disuruh membandingkan nilai resistansi output yang diperoleh dengan perhitungan pada tabel rumus karakteristik penguat MOSFET. Nah, untuk data percobaannya itu sendiri
Terdapat jenis konfigurasi yang meliputi common source, common gate, common drain dengan resistansi input berdasarkan perhitungan dan pengamatan, resistansi output berdasarkan perhitungan dan pengamatan, serta penguatan berdasarkan pengamatan dan perhitungan. Demikian yang dapat saya jelaskan pada modul praktikum MOSFET. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.